Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Mari kita lanjutkan kajian tafsir Maudhu'i Biddirayah. InsyaAllah kita akan membahas surat Al-Anfal ayat 2-4. Judul kontemporernya, kini iman dan cinta kita pada Allah dipertaruhkan. Judul ini diambil dari kalimat Al-Mu'minul Haqqa, mukmin yang sebenarnya atau yang benar-benar orang beriman. Karena pertarungan itu sama dengan pertempuran, sehingga diuji iman kita, kecintaan kita di dalam pertarungan. Sehingga taruhannya di sini sebut, kalau kita sukses melawan pertarungan, maka ada 3 di sini garansinya. Ya, itu derajat, ampunan dosa dari Allah, dan rizki yang mulia. Di ayat ini juga dijelaskan tentang kriteria atau tanda-tanda orang yang imannya benar. Atau sini istilahnya al-mu'min haqqa, terjemahnya benar-benar iman. Jadi orang yang benar-benar iman itu di sini ada 5 kriterianya. Kalau dikaitkan dengan ayat sebelumnya ada 7. Di ayat sebelumnya ayat 1 bahwa syarat orang yang imannya benar atau benar beriman, 1, ati Allah, taat kepada aturan Allah. Kan kedua, wa rasulahu, taat kepada aturan Rasul. Nah, kemudian di ayat yang kedua sampai 3 ini ada 5 di sini. Pertama, orang yang benar imannya itu adalah orang yang wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Yang kedua atau yang keempat, yang ketiga, yang keempat, zadatum imana, imannya selalu bertambah. Dan yang kelima, yatawakkalun, yaitu selalu bertawakal. Ditambah lagi yaitu berikutnya bahwa alladzina yuqimunas shalah, yaitu mendirikan salat. Dan yang terakhir, berinfak. Saya kira ini kriteria tadi orang yang mukmin sempurna atau benar-benar beriman. Nah, jadi 2 ditambah 5 jadi 7. Kita sudah kuat belum imannya? Atau sudah sempurna belum? Nah, kita lihat nanti. Kalau iman kita sudah kuat, sudah sempurna, pertarungan menang kita. Tetapi kalau imannya masih lemah, imannya belum sempurna, di dalam pertarungan kita kalah. Kenapa? Karena surat Al-Anfal ayat 2-4 ini nanti ada kontroversinya, yaitu dalam surat An-Nisa ayat 151. Ulaika humul kafir haqqa, mereka itu adalah benar-benar orang kafir. Sehingga atadil kafirin jahannama, ada atadna lil kafirin ada bamuhina, kami sudah menyediakan bagi orang yang kafir siksa yang hina. Jadi kebalikan dari kita. Siapa orang kafir yang dapat siksa hina? Itu orang yang tidak iman kepada Allah dan tidak ikut peraturan Rasul. Juga tadi kriteria yang 5 tidak ada. Ya, itu kalau sekarang kita pertarungannya melawan orang kafir tulen atau kafir sejati. Siapa yang dilawan oleh kita dalam pertarungan? Ya, kalau sekarang misalnya Zionis. Bagaimana pertarungan kita dengan mereka? Ya, tergantung dari kriterianya yang 7 ini. Ada tidak? Kalau ada, ya menang kita. Nah, kalau tidak, ya kita kalah. Maka kalau kita lihat misalnya ayat Anfal 2-4, karena tadi ada cinta kita juga dipertaruhkan. Kenapa? Karena ada di surah Taubat ayat 24, di situ ada kul in kana abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum
wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun taraktumuha wa tijaratun tahsanu kasadaha wa masakin tardawna ahabba ila rasulih fatarabbasu hatta ya'ti amrullah. Jadi yang 8 aktor itu itulah menjadi pertarungan juga. Katakanlah Muhammad kepada mereka, kalau seandainya bapak kamu, anak kamu, saudara senasab kamu, kerabat dekat kamu, kemudian harta yang kamu kumpulkan, kemudian usaha yang kamu usahakan selalu takut rugi, dan masakin tardawna, rumah bersama isinya yang kamu senangi. Kalau ini yang 8, ahabba ilallah wa rasulih, lebih dicintai dari Allah dan Rasul, fatarabbasu hatta ya'ti Allah, tunggu oleh kamu. Ini dalam tafsirnya tahdid. Allah mengancam kepada orang yang mencintai yang 8 mengalahkan cinta kepada Allah dan Rasul. Ini juga tantangan cukup berat. Pertarungan kita sekarang ini, misalnya di dalam konteks ketuanya pemilu, bagaimana dia mempunyai iman atau tidak? Sebab iman itu berbuah kepada akhlak, disebut etika politik. Kita tidak meragukan semua pun calon presiden, wakil presiden. Yang dipersoalkan kita itu etika politiknya, tata cara dia menjadi wakil atau jadi presiden. Itu tuntunan Islam. Kalau misalnya bertentangan dengan aturan Allah dan Rasul, berarti ada pelanggaran di situ. Nah, itu kan kelapan ashiratukum tadi. Ashiro itu apa? Keluarga. Istilah akrobaikum, akrobaikum atau akrobaukum, kerabat kamu, baik senasab atau musaroh. Senasab itu turunan atau musaroh karena mertua, sebut adik ipar atau paman ipar. Ini maksudnya ashiroh. Kalau ini ada pelanggaran hukum karena sebab akroba atau ashiroh, ini adalah tantangan berat bagi kita menyikapinya. Kenapa? Karena kita kalau tidak menyikapi, bisa-bisa kita rugi. Ingat ketika nanti di akhirat, ittabaru alladzina tubi'u minal ladzina tabau, orang yang diikuti oleh kita melepaskan diri karena dia salah etika politik, tidak punya akhlak, meskipun punya kemampuan, apalagi tidak punya kemampuan, tidak berakhlak. Oh, itu sudah hancur lebur. Saya analisis begini kontekstualnya, seandainya dia tidak ada ipar atau paman ipar, apa betul tidak ada kerancuan? Kerancuan sekarang ini disinyalir sudah hilang hukum itu dengan keluarga. Itu lebih parah lagi. Padahal di Al-Quran tidak boleh. Kita diuji kecintaan kita kepada Allah. Apa kita akan ikut kepada orang yang melanggar aturan atau tidak punya etika politik? Karena itu apa alternatif daripada tidak punya iman. Sebab begini, dan iman itu kan nanti ada tingkatannya, Pak. Nah, iman itu kalau di dalam ilmu tasawuf itu ada ahlul makomat namanya. Ahlul makomat itu ahli rojahau. Dia imannya masih ada harapan ingin surga atau takut neraka. Itu makomat. Tapi ada ahlul mahabbah wal marifah. Dia sudah cintanya bulat, tuli, murni, dan mendalam keimanannya. Inilah yang membuahkan nanti berakhlak mulia. Kalau hanya sekadar iman, tidak tinggi keimanannya, tidak marifatnya tinggi, itu akan menurun kepada kemunafikan. Tapi kalau sudah punya iman yang kuat, nanti akan bertambah. Makanya kita lihat teksnya sekarang. Di surat ini sebetulnya kaitan dengan tafsir kontemporer tadi itu, innamal mu'minul ladzina idza dzukirallah, sesungguhnya mukmin yang sempurna. Ya, di sini al-mu'min itu al-kamilunal iman, yang imannya sempurna atau mukminnya sempurna. Itu ada 5 di sini. Pertama, idza dzikrullah wajilat qulubuhum. Apabila disebut nama Allah, bergetar hatinya. Di dalam tafsirnya, bergetar hati disebut nama Allah, pertama adzan. Kalau disebut adzan atau qomat, bergetar hatinya. Kedua, dakwah. Ada ajakan dari mualim ustaz dan yang kiai membaca Al-Quran, bergetar hatinya. Dan ketiga, mendengar Al-Quran. Dan yang keempat, mendengar kalimat Allah baik dalam takbir dan atau subhanallah kena kagum, atau takbir karena sesuatu yang tidak bisa dilakukan kena dahsyat sehingga takbir. Ketika Allahu Akbar bagi mereka yang memang sedang terjemahan, sedang mustadafin, kemudian kita tidak wajilat qulubuhum, tidak bergetar hati kita,
berarti kita gagal imannya. Yang sejarahnya begitu, Pak. Iman sebenarnya itu kan sebenarnya al-mu'minuna, orang mukmin yang sempurna. Alladzi yusghiluhu athana wa Allah, yang sibuk dirinya itu memuji Allah, berzikir kepada Allah. An ayyakuna, sehingga dia lupa, tidak sempat untuk dzakiran li nafsi, tidak sempat untuk menyebut dirinya, selalu zikir kepada Allah. Itu mukmin yang sempurna, tidak sempat untuk memuji dirinya, lupa akan jati dirinya. Bahkan tatlubuhu hududu hukuk Allah, dia selalu mencari hak Allah, artinya kewajiban kepada Allah ditunaikan dengan baik, ditunaikan dengan sempurna, sehingga dia lupa juga akan pahalanya. Ini mukmin hakiki. Kalau kita sudah imannya di situ, ya, mukmin hakiki tadi itu sudah tidak ingat pahala, sudah tidak takut siksa, dan bahkan jati dirinya hilang, maka ini akan mempunyai nilai tinggi. Saya akan contohkan begini, Pak. Saya contohkan saya, Bapak. Dulu di zaman para Anbiya itu ada Ba'dul Muhibbin namanya, orang yang sangat mencintai Allah. Ini dialog antara guru yang mencintai Allah dengan juga muridnya. Cuman ketika si muridnya itu bilang, ya Tuan Syekh, dan aku sudah serahkan semua, sehingga aku tidak ada lagi di rumah. Lalu kata gurunya, benar kamu mencintai? Iya. Itu bahasa orang umum juga begitu. Kalau sesungguhnya ada satu aib, satu bahaya. Sebab apa? Kamu mencintai tetapi bukan seperti cinta yang sesungguhnya. Betul kamu mencintai? Iya. Sok, saya wujudkan dulu, saya buktikan. Sebelum kamu mencintai Allah, ada yang harus dicintai orang tua kamu dan guru kamu. Sebab Allah sudah mencintai kamu dengan setulus-tulusnya. Seluruh aktivitas dan fasilitas diberikan sama kamu, sebagaimana orang tua kamu. Orang tua kamu juga sudah memberi semua fasilitas, apapun yang ini kamu diberikan. Demikian guru kamu juga sudah diberikan semua. Apakah betul? Coba saya tes. Seandainya kamu sudah mencintai Allah, saya tes sekarang. Kalau aku minta kepada kamu, mau apa yang diberikan? Loh, dia bilang, amlaku kama amlaku. Ada amlaku kama umliku. Aku akan berikan kepada engkau semua yang aku miliki. Apapun yang ada di rumahku akan berikan. Mobil aku berikan, sawah kebun aku berikan, sehingga ruh aku, nyawa aku juga diberikan. Kata si gurunya, itu kan pemberian terhadap manusia, Khalik. Itu belum. Itu terhadap hamba dengan hamba, manusia dengan manusia. Aku ini manusia. Bagaimana kau mencintai Allah yang sebenarnya? Maka kemudian tadi si guru yang mencintai Allah itu, dia bilang, al-muhibbu man tabduluhu, al-muhibbu mayubdilulak. Orang yang mencintai engkau itu yang sudah mengerahkan semuanya kepada engkau. Itu Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak orang yang tidak cinta anaknya, banyak guru yang tidak cinta muridnya, tetapi Allah tidak seperti orang tua dan tidak seperti guru. Laisal muhibbu lahu, bukanlah cinta sejati kalau kamu masih memberi sesuatu. Kalau kamu sudah diberikan oleh orang yang sesungguhnya itu cinta sejati. Makanya saya tanya, bagaimana kamu cinta kepada Allah, memberikannya seperti apa? Maka tadi ternyata dua. Satu, ketika kita memberikan kepada cinta kepada Allah, zakiron, berzikir terus menerus di hati. Itu disebut tadi idza dzukirallah. Ya, apabila disebut nama Allah, gemetar hatinya. Bergetar itu artinya dia hebat, merasa bangga. Apa dipanggil azan atau qomat, atau ada orang yang bilang takbir, maka kita harus wajilat qulubum. Itu sebenarnya cinta kepada Allah yang sebenarnya, sehingga dikorbankan harta, raga, dan jiwa. Jadi ketika orang mendengar cerita orang-orang Palestina, kalau dia belum ada kesiapan untuk mengangkatkan diri dan menyerahkan nyawa, itu belum cinta sejati kepada Allah. Artinya pemberian materi tidak cukup, harus disertai dengan zikir. Yang kedua, tatlubu huququllah. Dia selalu memenuhi panggilan-panggilan Allah. Tidak hanya itu, sebab hak-hak Allah itu banyak. Ada yang wajib, ada yang lebih wajib. Al-awam fal-awam. Kamu harus mampu mendahulukan mana yang lebih penting. Kalau kamu misalnya sekarang perlu duit untuk keluarga, sementara tetangga ada yang lebih butuh,
maka kamu harus rela untuk memberikan lebih dulu pada tetangga. Apabila kamu bisa butuh untuk keluarga, anak istri, sedangkan orang tua kamu butuh, itu harus lebih didahulukan. Itu kata seorang muhibbin. Dan kalau kamu punya banyak uang tetapi guru kamu lebih butuh, kamu harus memberikan uang kepada guru kamu. Kalau kamu belum, maka belum muhibbin yang sejati, dan harus disertai zikir kepada Allah. Dan seolah ini Anda ini memenuhi seluruh panggilan Allah atau hak-haknya Allah. Itu artinya cinta sejati. Hadirin Allah, sebetulnya di dalam surat ayat Al-Anfal ini, kalau kita lihat tadi rumusnya, kan yang kedua apa yang kedua? Wajilat idza tuliyat alim ayatu zatum imana. Apabila dibaca ayat Allah, bertambah imannya. Sehingga tadi dari iman ilmu sampai iman iyan sampai iman hak. Pertama dia tahu Allah, kemudian diyakinkan ada Allah dan melihat dia. Sedangkan iman hak, dia selalu melihat Allah. Itu tingkatannya. Jadi kalau kita belum melihat kebesaran Allah, berarti belum kita sempurna imannya. Itu zadat hum imana. Zadat hum imana. Ketiga, wa ala rabbihim tawakkalun ay mutikuna ilallah. Dia menyerahkan dirinya kepada Allah. Jadi al-muziqun ini an-nasiqatahum billah la bi ghairi wala ya'tamiduna ala amalin wala ala malin wala yakhafuna min ghairi. Itu artinya tadi yang tawakal, bro. Jadi tawakal itu artinya sikoh, kuatnya kepada Allah. Bukan hanya mengandalkan diri, kekuatannya tinggi kepada Allah dari berbagai hal, seperti pertolongan Allah. Di saat dia tidak, orang lain meyakinkan dapat pertolongan, dia lebih dulu yakin saya menang. Wala ya'tamidu ala amalin, dia tidak pernah bersandar kepada amal. Wala ala malin, tidak pernah bersandar kepada duit. Tidak pernah bersandar kepada materi, tidak pernah bersandar kepada jabatan, tidak bersandar kepada dudukan, tidak bersandar kena jadi DPR atau wakil presiden atau jadi presiden sekalipun, tidak bersandar kepada itu. Tetapi al-mutikuna ilallah, dia hanya mengandalkan semuanya kepada Allah. Ini artinya tadi tawakal yang sebenarnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada seorang calon presiden ketika wawancarai, bagaimana kalau Allah tidak menakdirkan jadi, dia jawab singkat, Allah Maha Tahu. Itu saya kira calon presiden yang harus pilih. Jangan kebawa emosi, sebab kita semua digerakkan oleh Allah. Jadi wa ala rabbihim tawakkalun, inilah yang harus diyakinkan oleh kita, bahwa an-nasiqatahum billah, keyakinannya, harapannya, semuanya kepada Allah. Billah itu ilsok, harus ilsok, artinya bertemu dengan Allah atau kebesarannya. Ada juga mengatakan billah, dengan sabab Allah. An-nasiqatahum billah, bahwa segala kekuatan ilmunya, kemampuannya itu harus berdasarkan karena Allah. Ini saya kira menarik, Pak. Di ayat ini kan ada 5 itu tandanya. Ini yang 3 semua bab hati. Apa itu bab hati? Wajilat qulubuhum, bergetar hatinya, ya kan? Zadatum imana, tambah imannya di hati. Sikoh, tawakal di hati. Begitu yang keempat dengan kelima, ini beda. Yang keempat, Bapak lihat, alladzina yuqimunas shalah. Alladzina yuqimus shalah di sini, ini sudah rumpun lain. Apa maksud rumpun lain? Tidak benar sholatnya kalau tidak dimulai dengan 3 tadi. Alladzina yuqimus shalah di sini, satu ada al-qalbi, yaitu niat. Sholat itu kan fa'lun bil arkan, kerjakan dengan anggota sujud ruku. Qaulun bil lisan, bacaannya khusus Al-Fatihah. Dan id'anun bil jinan, kokoh dan kuat di hati, itu tulus. Ini sholat begitu, Pak, yang benar. Makanya kalau sudah tadi 3, bergetar hatinya, tambah imannya, kuat keyakinannya, dan sholatnya sudah benar. Apa yang kelima? Wa mimma razaqnahum yunfikun, dia bisa menginfakkan baik harta, raga, dan jiwa. Kenapa? Sebab imannya sudah kuat, imannya sudah bertambah, bergetar hatinya, sholatnya sudah benar. Impossible kalau tidak dia yang melakukan 4. Tidak mungkin dia bisa infak, harus 4 benar. Satu lagi, 1, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya dengan zikir dan selalu mencari perintah Allah. Yang kedua, zadatum imana, bertambah imannya dari iman ilmu, iman ma'rifat. Yang ketiga, tawakkalun, bertawakalnya hanya kepada Allah, tidak pada yang lain. Baru yang keempat, sholatnya benar. Baru dapat nanti yang kelima. Kalau sholatnya benar, wa mimma razaqnahum yunfikun. Hadirin jamaah rahimakumullah,
Al-Baro'ah atau Taubat ayat 24, itu cukup menarik karena kaitan iman dengan mahabbah. Iman itu buahnya mahabbah. Mahabbah itu cinta. Sama iman itu buahnya haya, rasa malu. Jadi sama, al-haya'u minal iman. Rasa malu sebagian daripada iman. Kalau orang sudah tidak punya rasa malu, baru budak kamari, gak sayang jadi RT, itu tidak punya rasa malu. Misalnya, harusnya kan dia ada 3 Pak kalau jadi pemimpin itu. Dengarkan sama Bapak. 1 suroh. Suroh itu fisiknya tegar, umurnya cukup, hartanya banyak. Suroh, dedeg pengadeg, kasep lagi. Nah, itu suroh. Kedua siroh. Siroh itu perjalanan hidupnya jelas, sejarah hidupnya jelas. Itu siroh. Kalau mau mulai pemimpin, yang ada siroh, ada sejarah hidupnya jelas, jejak rekamnya jelas. Pilih yang itu. Dan yang ketiga, sariroh. Hatinya sudah tulus kepada Allah, tidak berjuang untuk emosi dan untuk membela dirinya, tetapi membela rakyat dan lillahi ta'ala. Itu yang harus dipilih. Ingat ya, baik itu calon legislatif atau calon presiden, wakil presiden, harus 3 syaratnya. Kalau di Quran, jadallahu basatan bil ilmi wal jism, kuat fisiknya, kuat ilmunya, umurnya cukup. Nabi disuruh oleh Allah menjadi rasul 40 tahun, tidak bisa berubah. Jadi kalau kurang 40 tahun, seperti saya punya kisah dulu Pak di Pondok Gede, maaf ya ini kisah saya. Waktu itu tidak sebut ormasnya, ketentuan untuk jadi ketua umum 40 tahun, karena mereka maksa dari kelompok muda untuk 35 tahun diangkat jadi ketua ormas, sehingga didemo Pak itu oleh orang. Sampai ada 28 provinsi waktu itu di demo itu orang yang merubah ketentuan itu, sampai mau kelahi, padahal itu ormas Islam. Kenapa? Karena kenapa dirubah? Kenapa dirubah? Yang tempat pun kok jadi 35? Itu dulu di Pondok Gede kan. Kalau Bapak ingin tahu, nanya sama saya ormas apa, tapi saya nggak jelas ormasnya. Itu begitu. Kenapa? Merubah ketentuan yang sudah disepakati, harus ada kesepakatan sebelumnya, tidak boleh ujug-ujug. Ini tadi suroh, siroh, sariroh. Ingat ya, suroh dengan sod. Suroh, pangadegnya, didiknya, uangnya, rupanya, basatan bil ilmi wal jism. Kedua, siroh, jejak jelas langkahnya, ada sejarah yang jelas, bapaknya jelas, turunannya jelas. Jangan nggak jelas. Saya pernah nanya kepada orang, kamu tahu gak presiden kamu bapaknya siapa? Nggak tahu. Ada orang yang nggak tahu presiden bapaknya siapa, nggak jelas. Itu harus jelas bapaknya. Itu siroh tadi Pak ya. Jangan harus jelas KTP-nya di mana, di mana. Nggak, yang nggak jelas. Bapak rek mari istri, ya kan? Namun terjelas kata pemajikan di mana sumbernya, nggak mau Pak. Ini siroh penting. Dan kaji ada apa namanya sariroh yang punya hati nurani untuk membela kebenaran dan menegakkan keadilan. At-Taubah ayat 24 ya, dikaitkan dengan tadi syarat-syarat menjadi seorang pemimpin. Apa itu cinta sejati Pak? Cinta sejati itu laisal muhibbu, tidak cinta sejati allati tabdulu lahu, yang kamu selalu memberi, yang selalu kamu memberi, itu tidak sejati. Jadi pemberian itu tidak sejati. Pemberian itu artinya harus sering dengan nawaitu, tulus yang ikhlas. Kalau hanya memberikan saja sesuatu, tidak ada asrar, tidak ada rahasia, dan tidak punya tauhid, tidak punya halak, itu tidak akan memberikan dampak yang positif. Ada kisah lagi Pak, ini tentang mahabbah tadi. Ini zaman Nabi Musa Pak dulu. Zaman Nabi Musa ada orang yang suka beribadah. Ya, Nabi Musa menyampaikan ni'mal abdu baroh. Jadi baroh ini ahli ibadah Pak. Sebaik-baiknya hamba dari umatku namanya baroh. Ini dijelaskan oleh Nabi Musa ketika mengambil wahyu dari Allah. Wahai Musa, hamba yang kau urus itu namanya baroh, itu li, dia sudah jadi waliku. Ila anapi aiban. Tetapi sampaikan dia ada cacat. Dia jadi wali tapi cacat. Kata Nabi Musa di dalam dialognya dengan Allah, qala ya Rabbi wa ma aibu, apa cacatnya? Qala yujibu nasibul ashar fayaskunu ilaihi. Itu dia kalau sholat malam, lalu kalau ada angin bersepoi-sepoi, dia merasa tenang dengan angin itu. Maka Allah sampaikan, wa man ahabbani lam yakun ilai. Barang siapa orang yang cinta kepada aku, sampaikan tidak boleh dia senang sholat malam karena ada angin sepoi-sepoi menghilai dia. Jadi kalau tengah malam kita
merasa enak kalau ada angin, itu dinyatakan ternyata tidak jadi hamba Allah yang sejati. Itu wahyu dikemukakan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Ada juga zaman Nabi Daud. Zaman Nabi Daud itu ada seorang hamba Allah yang ibadah, yaitu fi ghailatin dahron tawilan, selalu ibadah di tempat yang sunyi, yang gelap selama-lamanya. Panadoro ila ta'irin, kemudian dia melihat satu burung qad asasa fi sajaratin, sudah membuat sarang, lalu burung itu dengan anaknya situ beranak pinak. Sumaya wilayah wayaspur indah, kemudian burung itu bersiul dan enak sekali didengarnya burung itu oleh orang yang ahli ibadah tadi itu. Lalu dia bilang, lau halatu masjidi ila tilka sajarah fakuntu anisu yusatil tilka ta'ir, seandainya tempat sujudku pindah ke sini dan aku tinggal di bawahnya, dan aku akan senang mendengar suara burung bersiul. Baqala, menurut para ahli tafsirnya, fa'ala, lalu dipindahkan itu tempat sujudnya, tinggal di tempat yang ada burung bersiul tadi itu. Lagi-lagi Allah memberikan wahyu kepada Nabi Daud. Allah Ta'ala Nabi Allah memberikan wahyu kepada Nabi Daud, kul lipulanil abid, sampaikan olehmu kepada si anu yang tadi memindahkan tempat sujudnya ke bawah sarang burung tadi itu, sambil dia mendengar siulan burung. Allah sampaikan, istasnata bi makhluqin la darajatan, dia sudah senang dengan mendengar suara burung, maka aku akan hilangkan satu derajat. La yanau min misain bisa amal ibadah. Dan kalau terus menerus dia ibadah karena ingin tadi hanya mendengar suara burung, aku akan habiskan semua amal ibadahnya. Ini Pak semua, kalau kita lihat tentang sejarah-sejarah seperti ini, kita ngeri sebenarnya. Posisi kita di mana sebenarnya ibadah ini? Belum tulus kita, belum mahabbah betul kita, masih ada hal-hal gorod. Makanya di dalam divisinya Pak, yang mahabbah itu, yang mahabbah itu tidak ada gorod. Ti laisal muhibbu alladhi yarju minal mahbubi gorodon, tidak disebut cinta sejati kalau dia masih mengharap kepada yang dicintainya gorodon. Gorodon itu ingin dapat surga atau neraka. Awayat tubuh mina iwadon, atau dia ingin mendapat kesenangan dunia dan akhirat hanya semata-mata lillahi ta'ala. Ini pengertian inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi, belum juga. Sehingga kita dalam pertarungan melawan musuh selalu kalah kita. Kenapa? Belum ibadah yang sebenarnya kepada Allah, belum murni kita tulis ikhlasnya, belum mahabbah yang sesungguhnya. Padahal Allah mengatakan, berfirman Al-Quran, kul in kuntum tu'minuna fattabi'uni, uswahnya Rasul. Kul in kuntum, kalau Allah berikan, kalau kamu cinta Allah fattabi'uni, itu Muhammad sampaikan, kalau kamu cinta Allah ikuti aku. Kita beruswahnya kepada Rasulullah, tidak kepada yang lain. Bagaimana negara ini selesai? Beruswahnya kepada Lenin. Bagaimana ibadah negara ini bangsa subur beruswahnya kepada Marxis, bahkan tidak beragama. Bagaimana selesai? Harus berusaha kepada Rasul, yaitu dipimpin oleh umat Islam yang sejati, kuat imannya. Kalau ingin negara yang benar, baldatun thayyibatun rabbul ghafur, itu kan sudah sampaikan kemarin minggu lalu, surat Ar-Rahman ayat 11. Dengan salah kita mengambil konsep, maka tidak akan selesai bangsa ini. Saya kira Bapak semua seperti itu. Ada juga satu kisah ini yang saya ingin sampaikan supaya Bapak mantap aja. Ini ada orang yang beribadah Pak kepada Allah Subhanahu wa taala, lama sekali beribadahnya. Lalu datanglah bidadari-bidadari, 40 bidadari berseliweran di langit. Lalu dia tengok itu sekali, kemudian dia sampaikan, aku dihalangi selama 40 hari tidak mendapatkan nikmat ibadah, gara-gara melihat bidadari yang indah tadi itu, menengok itu ditutup oleh nikmatnya. Sebab berarti dia ibadahnya bukan karena Allah, ibadahnya karena bidadari. Sehingga dia bersumpah, seandainya ada turun bidadari berbagai bentuk dan jenis dari surga, dan aku tidak akan menengoknya. Turunlah bidadari 80, tadi 40. Lalu setelah dia diancam tadi itu, kemudian dia sujud dan dia terus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak mau mengangkat dia dari sujudnya kecuali bidadarinya sudah hilang. Saya kira akan contoh saja, dia tidak berani mengangkat sujud dari sholatnya kecuali bidadarinya sudah hilang. Kita mah boro-boro begitu, mau pemilu, boro-boro ibadah kepada Allah, didatangkan bidadari, boro-boro didatangkan duit 100.000 aja bisa. Tadinya milih si A, begitu datang duitnya gede milih si B. Bahkan ada orang Pak, Masya Allah, duitnya belum dapat, sekarang dia sudah pindah ke tempat lain, padahal dulu menongeng sesuatu sama dengan saya. Dibujuk, kalau kamu milih ini saya akan kasih uang. Duit temenan sudah pindah
Dan itu tadi boro-boro bidadari yang datang, tutup dia sujud terus ibadah kepada Allah, tidak menengok, sebab tadi berbahaya 40 hari dia tidak dapat nikmat ibadah, padahal dia sudah ibadah gara-gara nempo sekali. Ini minta kepada Allah ujian yang berat. Kemudian turun ayat 80 karena sudah kuat, dia bilang, saya tidak melihat sekalipun sebelum saya kembali kepada cinta kepada Allah. Dan dia mohon kepada Allah supaya dijaga dari semua gangguan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud saya apa yang terakhir ini, mudah-mudahan pemilu nanti akan datang tidak boleh terbujuk dengan materi. Harta bidadari turun, mere duit ke bapak, kalau memang menurut bapak salah jangan dipilih. Lillahi ta'ala, insya Allah menang kita. Man kana lil yatim, yang lillahi ta'ala sukses kita, insya Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita, memaafkan kesalahan kita, karena waktu sudah datang. Mudah-mudahan Allah mengampuni kepada kita semua. Jadi sekali lagi judulnya adalah iman dan cinta kita pada Allah dipertaruhkan. Pertarungan cukup berat, sebab tadi kita bertentangan dengan surat An-Nisa ayat 141 bahwa ada ulaika humul kafir haqqo, ada yang kafir betul-betul kafir, tidak tahu pada Allah, dan ada ulaika humul mu'min haqqo, ada orang yang mukmin tulen. Kita ingin dapat mukmin tulen tadi supaya sukses, maka syaratnya ada 5 di dalam surah Al-Anfal ayat 2 sampai 4 dan 2 di ayat 1-nya, yaitu 1, taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Kedua, kita harus wajilat qulubuhum, bergetar hati. Kemudian yang keempat, kita harus tambah iman. Yang kelima, kita harus tawakal. Yang keenam, kita ibadah sholat yang benar. Baru kita infakkan. Itu ya, menginfakkan itu hanya harta, Pak. Bisa ilmu, bisa tenaga, bisa pikiran, bisa doa, ya, untuk berjuang ini. Saya beberapa kali diminta oleh teman untuk baca sholawat asgil, sehingga mudah-mudahan dengan sholat tenang, gitu. Lebih baik zikir. Masa calon pemimpin menjadi presiden jingkrak-jingkrak, kan lucu, ya. Saya nggak tahu tuh namanya siapa, ya. Ada yang begitu, ya. Ada yang cinta maksiat. Kami sudah jelaskan syaratnya adalah walayaznun, ya Pak. Tidak boleh zina, tidak boleh melanggar norma-norma sosial, pekat, penyakit masyarakat, itu harus dihilangkan. Sekali lagi, mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, diberikan inayah dan perlindungannya. Mudah-mudahan kita wafat husnul khatimah, mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.